Dalam bacaan pertama dua bacaan saya ambil dari bacaan liturgi tentang seorang penabur. Satu kata kunci yang bisa kita ambil dari dua bacaan hari ini, bahwa ketika Tuhan bertindak, ketika Tuhan berkehendak, segala sesuatu bisa terjadi. Semuanya diberikan. Kita lihat matahari, hujan, tidak ada yang bilang, oh dia ini orang baik, jadi dia saja yang dapat, yang lain tidak. Tidak. Yang membedakan bahwa rahmat itu diberikan kepada siapapun atau tidak, kepada orang baik atau tidak, yang membedakan cuma dua: usaha dan perjuangan kita. Tanah. Ada 4 ciri tanah yang terjadi kalau kita dengar dalam bacaan ini kita dengan baik. Ada yang di jalan yang tadi kita mendengar tadi, ada beberapa ciri tanah tadi. Ada yang jatuh di pinggir jalan. Jaga itu, jaga pertahankan mutu itu jauh lebih sulit daripada kita berjuang untuk menjadi yang pertama. Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dengan saya Airin di SMA Swasta Mandailing News. Hari ini tampaknya Bapak Ibu guru, pegawai dan seluruh peserta didik sedang berkumpul di aula. Nah, ada apa sih? Teman-teman, rupanya hari ini akan dilangsungkan perayaan Ekaristi pembukaan tahun ajaran baru 2022-2023 yang dipimpin oleh Pater Manswatun CSSR. Keluarga besar SMA Swasta Mandailing percaya bahwa proses KBM selama setahun ke depan ini akan berjalan dengan lancar dan Tuhan Yesus akan selalu memberkati dan melindungi proses ini. Mari kita ikuti bersama-sama perayaan Ekaristi. Aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kedua bacaan yang kita dengar pada hari ini, dalam bacaan pertama dua bacaan saya ambil dari bacaan liturgi hari ini. Dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Yeremia yang merasa diri tidak sanggup, dia merasa bahwa dia masih sangat muda dan dipanggil Tuhan, tetapi dia merasa tidak mampu. Dan juga dalam bacaan ini kita dengar tadi mengenai bagaimana Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Satu kata kunci yang bisa kita ambil dari dua bacaan hari ini, bahwa ketika Tuhan bertindak, ketika Tuhan berkehendak, segala sesuatu bisa terjadi. Tanah. Ada 4 ciri tanah yang terjadi kalau kita dengar dalam bacaan ini kita dengan baik. Ada yang di jalan yang tadi kita mendengar tadi, ada beberapa ciri tanah tadi. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang di tanah yang berbatu-batu, ada yang di tanah yang bersemak duri, dan ada di tanah yang baik. Memang mimpi kita itu mesti di tempat-tempat yang baik, tetapi yang terjadi bahwa dalam hidup kita setiap orang itu mengalami yang namanya modifikasi tanah ini. Kadang-kadang kita mungkin berada di tempat yang berbatu-batuan, kadang-kadang kita mungkin di semak duri yang terhimpit, kadang-kadang mungkin di jalan raya, kadang-kadang mungkin di tempat yang tanah yang subur. Tapi ingat, kadang-kadang di tanah yang subur pun tanaman tidak bisa selamat juga. Jadi bagi saya, tanah, 4 ciri tanah yang ditawarkan dan ditunjukkan dalam Injil hari ini juga tidak menjadi jaminan bahwa bibit itu akan menghasilkan buah yang baik. Dia akan berakar, berbuah, bertumbuh dan berbuah. Jaga itu, jaga pertahankan mutu itu jauh lebih sulit daripada kita berjuang untuk menjadi yang pertama. Semuanya diberikan. Kita lihat matahari, hujan, tidak ada yang bilang, oh dia ini orang baik, jadi dia saja yang dapat, yang lain tidak. Tidak. Yang membedakan bahwa rahmat itu diberikan kepada siapapun atau tidak, kepada orang baik atau tidak, yang membedakan cuma dua: usaha dan perjuangan kita. Berbuah yang betul dalam pikiran ini, Tuhan memberkati.
diri mereka untuk membangun bangsa ini lewat pendidikan. Mari kita berdoa secara khusus juga untuk anak-anak didik kita yang bersekolah di tempat ini. Ya Tuhan, Engkau juga telah menggerakkan hati banyak orang tua dan anak-anak kami untuk datang bergabung di lembaga ini, SMA Manda Elu. Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang telah menggerakkan mereka untuk datang ke tempat ini, dan kami percaya juga bahwa ini dengan baik untuk mencerdaskan diri mereka, meningkatkan kecerdasan intelektual. Kita berdoa secara khusus untuk para guru. Allah Bapa yang Maha Esa, panggilan mereka untuk datang mau melayani. Tuhan sertamu. Jadi, Bapak saya ingin bertanya, Bapak, mengapa pada tahun ajaran baru ini harus diawali dengan perayaan Ekaristi? Ya, memang kita semua kegiatan kita ini kita awali dengan Ekaristi karena kita ini adalah manusia yang beriman. Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang berketuhanan. Sila pertama itu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita ini dalam seluruh kehidupan kita, baik secara pribadi maupun sebagai satu lembaga, itu Tuhan itu menjadi nomor satu. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa. Segala program kita, rencana-rencana kita untuk di bidang pendidikan, khususnya di Manda Elu, itu hanya bisa terlaksana kalau Tuhan itu selalu menyertai kita. Maka pertama-tama itu jangan lupa kita. Itu maksudnya maka di pembukaan tahun ajaran baru ini kita buka dengan misa, ya, supaya Tuhan itu selalu menyertai kita, bersama kita sehingga kita sukses itu ya, karena memang begitu. Bapak kira-kira apa harapan di tahun ajaran baru 2022 ini? Harapan saya di tahun 2022-2023 ini, dan harapan saya supaya baik guru maupun siswa kita adalah satu. Dengan segala program kita, terutama membentuk tata tertib. Ada tata tertib guru, ada tata tertib siswa. Yang kita sudah bahas bersama, disepakati bersama pun, maka itu menjadi pedoman bagi kita. Ya, terutama kedisiplinan, ya. Bagaimana setiap hari kita datang tepat waktu, dan kita memulai semua proses pelajaran kita tepat waktu, ya. Dan tidak boleh ada kelas kosong. Semua proses berjalan karena apa? Ya, suatu kita sukses itu karena proses, ya. Kalau prosesnya baik pasti hasilnya bagus. Tapi kalau prosesnya salah pasti kita tidak akan berhasil, ya.
Makanya semua harapan saya bahwa semua kita itu baik guru maupun siswa termasuk saya sendiri ya, kita semua ini mentaati itu segala kesepakatan kita, aturan tata tertib dan tugas-tugas kita. Kita sudah menjelaskan itu ya, tugas masing-masing. Tugas kepala sekolah, tugas kepala sekolah itu sudah kita bahas. Maka semua kita dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk anak didik ya, anak didik supaya kita menghasilkan manusia-manusia yang cerdas, manusia-manusia yang punya ya kemampuan intelektual, emosional ya, dia mampu menjaga kontrol spiritual ya, itu maksudnya begitu ya. Jadi itu pas sekolah kita bermutu ya, anak-anak kita bermutu. Kalau mereka itu bekerja di masyarakat, kita menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas ya, yang berguna untuk nusa dan bangsa, berguna juga untuk keluarga, diri sendiri ya. Begitu harapan saya tentang keluarga begitu ya. Teman-teman, jangan lupa follow akun Facebook Mandaelu, follow akun Instagram Mandaelu, dan channel YouTube di bawah ini. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Dah.